Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi, ketemu anak-anak dalam keadaan kondisi daring. Mudah-mudahan kita senantiasa masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan konsentrasi yang baik juga, dan juga pikiran kita fresh, semuanya enak. Untuk itu, pada kesempatan pada pagi hari ini, saya terima kasih sebelumnya kepada Bapak Fuad atas waktu dan yang telah diberikan kepada saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kaitannya dengan bimbingan dan konseling untuk seni budaya di pertemuan yang akan datang. Untuk itu, kaitannya dengan materinya adalah yaitu tentang komunikasi efektif. Kenapa ada tema tentang ini? Karena ini melihat kondisi bagaimana kita agar supaya dapat berkomunikasi dengan baik, terutama ketika bertemu langsung, ya, atau lewat telepon, lewat WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Ini perlu adanya etika, sehingga hal inilah yang harus kita terapkan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kepada antara murid dengan guru. Untuk itu, tujuan dari komunikasi efektif itu apa? Yaitu dapat mengetahui pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide atau gagasan dalam hidup bermasyarakat. Karena ini adalah sifatnya itu adalah sosial, karena antara orang dengan orang bertemu orang, sehingga bagaimana kita menyampaikan pesan agar supaya terlihat dengan baik dan benar. Nah, ini tidak usah tidak. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Biasanya disebutnya dengan interaksi sosial. Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidup. Apapun yang kalian lakukan ketika bertemu dengan seseorang, agar pesan yang kalian sampaikan itu sambung, berarti harus ada komunikasi. Bagaimanapun juga, antara murid dengan guru, apalagi antara guru dengan murid di kelas misalkan. Nah, seperti ini juga, kita juga membutuhkan komunikasi. Karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan atau ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Karena dari komunikasi itu ada ciri tersendiri, yaitu adalah apa? Yaitu adalah sikap pengaruh. Apalagi kondisi yang saat ini terjadi. Komunikasi itu banyak sekali macamnya. Bisa lewat suara, bisa lewat tulisan, sehingga bagaimana kita mampu untuk mencerna bahwa itu adalah informasi yang benar dan juga salah. Nah, ini yang kemudian orang mengatakan adalah adanya berita-berita hoax dan sebagainya. Untuk menyampaikan ide atau sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kalian ingin komunikasi kalian itu baik, dilatih bisa Pak? Bisa, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kalian sering-sering untuk bersosial. Yang pertama, membaca buku itu juga melatih dari bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain. Jadi nanti itu akan bisa terlihat mana orang yang sering adalah membaca, ya. Kemudian karena ia sering membaca, maka dari gaya bicaranya pun itu enak. Ya. Tentunya membaca sesuatu yang memang itu berhubungan dengan bernilai positif. Sebrilian apapun ide gagasan yang kita miliki, tetap saja ia tidak akan bermakna apa-apa apabila si pemilik ide tidak dapat menyampaikannya dengan baik. Kadang ada orang punya ide, punya gagasan, tapi tidak bisa menyampaikan. Kadang ada orang yang bisa menyampaikan, tapi
tidak punya ide atau gagasan. Kira-kira kalian pilih yang mana? Di kelas itu kadang-kadang macam-macam model murid misalkan. Ada si A yang sering celetuk ngomong tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada ide atau gagasannya. Tapi ada orang yang kemudian sekali ngomong itu ternyata bernilai gagasan yang sangat tinggi. Inilah perbedaannya di situ. Sehingga kalau kita pilih ya berarti adalah apa? Ketika kita bicara, ya, tersirat di dalamnya itu adalah ada ide dan juga gagasan. Terus kemudian kita mampu mengkomunikasikan ide itu dengan baik. Terlebih kalian nanti itu akan terjun berada di tengah-tengah masyarakat sehingga kalian dipersiapkan sebaik mungkin. Sehingga tidak salah kalau kemudian di dalam kelas itu ada yang namanya kelas dakwah atau setiap hari Sabtu itu ada dakwah itu sebagai bentuk latihan agar kalian itu bisa terbiasa, ya, terbiasa dalam hal berkomunikasi dengan seseorang. Mentalnya sudah tertata, ilmunya sudah mapan, tinggal actionnya berada di masyarakat. Karena bagaimanapun juga kalian dianggap bahwa orang yang mampu di masyarakat. Oh si A lulusan dari pondok pesantren, oh si B lulusan dari TBS, oh si C. Nah, itu nanti yang menilai adalah masyarakat. Maka kesempatan itu nanti akan kalian jumpai di masyarakat. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikator ini berarti adalah orang yang menyampaikan, kalau komunikan adalah orang yang menerima untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Contoh misalkan, tolong ambilkan tas saya. Nah, ini kemudian diterima oleh komunikan, kemudian diambil tas tersebut. Ya, ini adalah bentuk komunikasi yang baik. Terlebih kalau kita berkomunikasi berarti ada rasa atau komunikasi ucapan tolong tadi. Nah itu yang baik ya. Nanti akan saya contohkan langkah-langkahnya seperti apa. Terlebih ketika itu berada di media sosial atau kita meminta bantuan kepada guru kita. Mungkin sudah banyak yang beredar untuk gambarnya, tapi bagaimanapun juga perlu ini saya sampaikan. Karena apa? Karena ternyata dari beberapa yang sudah ada itu masih banyak siswa yang terkadang kalau WA gurunya itu minta cepat-cepat untuk dibalas. Ya. Nah, ini perlu adanya sebuah cara mengetahui kondisi juga. Nah, kemudian elemen atau unsur yang terdapat dalam komunikasi, yang pertama komunikator orang yang menyampaikan pesan. Jelas. Pesan yaitu adalah ide atau informasi yang disampaikan. Media yaitu adalah sarana komunikasi. Komunikan, audien atau pihak yang menerima pesan. Kemudian ada lagi yang sangat penting yaitu adalah umpan balik, yaitu adalah respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Sehingga kalau kalian lewatnya adalah medianya adalah HP atau WhatsApp, ya itu berarti namanya sarana komunikasi. Kira-kira direspon atau enggak itu namanya umpan balik. Ya, umpan balik. Tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Sehingga kalau kalian menyampaikannya dengan baik, insya Allah kemungkinan nanti akan direspon baik oleh komunikan. Fungsi komunikasi yaitu membangun konsep diri. Dari di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu sebetulnya ada konsep yang perlu kalian terapkan. Ya. Ada manajemen tersendiri. Ya, namanya establishing self concept. Konsep diri itu adalah apa? Yaitu adalah adanya tanggung jawab, ya,
rasa tenggang rasa, terus kemudian percaya diri, itu namanya konsep diri. Ya. Terus kemudian yang kedua lah adalah eksistensi diri atau self existence, di mana eksistensi diri ini ketika kalian melakukan komunikasi, ya, terlebih di depan umum, berarti ini sudah bagian bentuk dari eksistensi diri. Agar supaya orang tahu. Contoh katakanlah ketika kalian berdiskusi, kemudian kalian merespon atau mengungkapkan gagasan, itu sudah bagian bentuk dari eksistensi diri. Oh, si A ternyata aktif anaknya. Di kelas saja ada yang seperti ini. Bagaimana agar supaya terlihat eksis di dalam kelas. Sesuatu hal yang tidak penting kadang diucapkan, biar kemudian direspon oleh teman-temannya. Hingga akhirnya yang terjadi adalah ada respon, ada suara tertawa dan sebagainya. Ini bagian bentuk dari eksistensi diri. Ketika kalian WhatsApp atau mungkin dengan media sosial kalian gunakan untuk menghubungi seseorang, menghubungi guru misalkan, ini juga bentuk bagian dari eksistensi diri. Pak, mohon maaf, saya mau menghafalkan surat Alfiyah misalkan. Ya. Ini. Kemudian ada respon. Nah, si guru tadi pasti akan bisa menilai, oh ternyata si anak ini aktif orangnya. Itu adalah bagian bentuk dari eksistensi diri. Kemudian yang ketiga adalah kelangsungan hidup. Di mana ketika seseorang itu mampu bersosial, ini bertanda bahwa kelangsungan hidup itu berjalan dengan baik. Makanya saya harapkan kalau kalian di dalam kelas, misalkan contoh ya, kemudian bagaimana dengan teman kalian, ya kalau bisa kalian usahakan agar bersosial dengan baik. Karena bagaimanapun juga kelangsungan hidup itu harus tercipta di dalam kelas. Nanti yang tumbuh adalah apa? Adanya tolong menolong, gitu. Ya, ini menunjukkan kelangsungan hidup itu berjalan dengan baik. Temannya kesusahan dibantu. Yang keempat, memperoleh kebahagiaan, obtaining happiness. Ya, bagaimana agar supaya kita itu ketika komunikasi secara baik dengan teman, dengan kawan, dengan guru, itu rasanya akan enak. Yang diperoleh adalah kebahagiaan. Kemudian kalau sudah bagus komunikasinya, ini biar supaya tidak terjadi miscommunication. Ya. Miskomunikasi itu bagaimana? Respon yang diterima tidak sesuai. Tapi kalau sering-sering untuk berkomunikasi, terkadang ketika orang menggunakan media sosial, ya kan, atau media ya saya anggap, terus kemudian mungkin entah dengan itu WhatsApp, ya, ternyata responnya beda ketika berbicara dengan secara langsung. Nah, inilah yang disebut dari memperoleh kebahagiaan itu. Ya. Terhindar dari tekanan dan ketegangan. Kalau sudah ada komunikasi, ya, itu berarti akan terhindar dari tekanan dan ketegangan. Ya. Free from pressure and stress. Jadi ketegangan ya dianggapnya di sini ya stres itu tadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yang pertama ketika kalian berjumpa langsung, yang pertama adalah kontak mata. Lihat orangnya. Ya. Itu adalah bentuk bagian dari. Nah, sebelum kemudian mengucapkan kata-kata, ya kan, lihat orangnya, kemudian baru salam. Ekspresi wajah juga dimunculkan di situ. Yaitu bisa dengan senyum, ya, dengan senyum. Tidak perlu terus kemudian sampai berlebihan atau tertawa. Nanti dia ngece. Kemudian postur tubuh bagaimana?
Postur tubuh adalah dilihat orang tersebut tadi sedang berdiri atau duduk. Kalau berdiri berarti juga sambil berdiri. Kalau itu adalah dengan jongkok, misalkan lebih sepuh atau orang tua misalkan katakanlah begitu, ya berarti dengan jongkok terus kemudian salib. Bersalaman. Berbusana, pakaian itu yang sangat penting juga. Karena bagaimanapun juga ketika kalian berkomunikasi dengan seseorang secara langsung, hal yang perlu atau yang mendasar kalian pahami itu adalah pakaian kalian. Ya, yang rapi, pakai bajunya, terus kemudian yang wangi, agar supaya apa? Supaya seseorang tersebut itu nyaman. Kesalahan dan hambatan dalam berkomunikasi yang pertama adalah berbicara terlalu cepat. Jangan berbicara terlalu cepat. Yang santai terus kemudian orang itu agar supaya paham. Dalam satu pesan terdapat banyak gagasan yang kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali. Memang ya ini terkadang begitu. Jadi sehingga ini perlu dihindari. Ya. Ini dari seorang yang pengirim pesan. Ya. Iki opo to maksudnya? Nah ini terkadang begitu nanti yang merespon. Pernyataan yang terlalu pendek sehingga sulit dipahami. Ya. Terkadang ada yang sedemikian. Sehingga perlu penerjemahan. Pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan sudut pandang si penerima pesan. Ya, kemampuan berbahasa yang kurang baik. Makanya tadi ketika kalian kok sering berjumpa dengan seseorang dan berkomunikasi dengan seseorang, bahasanya sekarang sederhana yaitu adalah ngopi. Ya. Wah ngopimu kurang adoh. Wah ngopimu kurang kental. Dodo buri. Nah ini itu kan bahasa-bahasa supaya penuh dengan keakraban gitu. Kemampuan berbahasa yang kurang baik, maka ya tadi kalian satu bertemu dengan orang sering-seringlah dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua sering membaca, itu yang paling sangat penting. Membaca WhatsApp Pak, apapun itu bentuknya. Dari pihak penerima pesan tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Tidak memperhatikan, entah itu lewat komunikasi secara langsung ataukah tidak. Sudah merumuskan jawaban sebelum mendengarkan semua pesan yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan. Baru ngomong sedikit, si pengirim pesan sudah langsung dipotong. Wah saya sudah tahu, pokoknya ikut aku. Nah ini juga tidak baik. Terlalu memperhatikan detail-detail seperti kata, intonasi dan sebagainya, bukan mendengarkan pesan secara keseluruhan. Ya, yang diperhatikan itu intonasinya. Kadang kan kita dari daerah yang berbeda-beda itu pasti ada sesuatu yang mungkin entah itu lucu atau sebagainya. Kadang orang melihatnya dari situ, bukan kok isinya. Ya, orang itu bicara tapi kita yang tertawa. Mungkin karena intonasinya, mungkin karena kebiasaan kan begitu. Memberi penilaian benar atau salah sebelum memahami sepenuhnya pesan yang disampaikan. Benar gue. Itu benar, nah, karena belum dipahami. Bukan pendengar yang baik. Tips membangun komunikasi yang efektif, gunakan kalimat seefektif mungkin. Jangan mengungkapkan pengulangan, jangan berbicara terlalu lambat. Ya, itu ada kadang kalau bicara terlalu lambat, yuk kasihan si pendengar atau penerima pesan. Hindari gumaman yang terlalu sering. Nah ini jadi hindari hal yang sedemikian. Hindari humor yang tidak perlu. Terkadang kalau humor gimana Pak? Lihat kondisinya, biar suasana cair, tapi juga harus ngerti bagaimana apa yang tadi dikomunikasikan. Menjadi pembicara yang baik, ya. Berhenti dan berpikir sebelum kamu mulai bicara, katakan apa yang kamu maksudkan. Hati-hati terhadap bahasa yang kamu pakai. Nah, ini menggunakan pesan aku untuk menyampaikan keinginan. Kalau kamu merasa maksudmu tidak tertangkap dengan baik, cobalah untuk mengulangi apa yang kamu maksud. Periksalah nada bicara juga perlu kita perhatikan.
intonasi tadi yang saya sebutkan. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Nah, ini langsung saja. Ini mungkin anak-anak sudah pernah melihat etika murid menghubungi guru via SMS atau WA. Ini diterbitkan oleh Media Humas MTSNU TBS Kudus. Jadi biar supaya kalian benar-benar memperhatikan ini ketika saya berkomunikasi dengan guru, terlebih dalam kondisi yang seperti ini. Perhatikan waktu yang pertama, ya. Perhatikan waktu yang tepat saat mengirim pesan, tidak pada waktu istirahat atau pada waktu beribadah. Kalau waktu istirahat itu biasanya jam-jam mungkin entah itu sore, jam 2 sampai jam 4 misalkan. Terus kemudian malam ya, jam 9. Nah, itu. Jadi perhatikan waktunya. Kemudian ucapkan salam ya. Jangan disingkat ASS. Jangan. Oke. P itu kode apa ya? Ini anak-anak kadang saya juga harus belajar ini lebih cerdas daripada ada P, ada macam-macam gitu. Perkenalkan diri, saya Tholib misalkan, kelas 9C MTSNU TBS Kudus, ya, kayak gitu. Penggunaan bahasa yang baik, gunakan kromo inggil kalau memang bisa, kalau tidak bisa atau tidak mampu gunakan bahasa Indonesia yang sopan dan tidak disingkat. Misalkan saya jangan ditulis SY. Terus atau ki atau aki. Nah, itu. Kita OTW, oke dan lain-lain. Tidak memakai kata ganti. Misalkan kamu atau Anda. Nah, kata pakainya apa? Bapak kayak gitu. Pakai kata permohonan, mohon maaf Pak, jika boleh saya ini ya, gitu, ya. Mohon bantuannya Pak. Nah, ini jika itu memang diperlukan bantuan. Langsung to the point pada apa yang ingin disampaikan, isinya apa, tuliskan keperluannya secara singkat. Kemudian berperilaku baik, tidak memaksa, tidak berburu-buru dan tidak menggurui. Ini kadang ada yang belum dibalas terus kemudian minta untuk dibalas cepat-cepatnya. Pak, P, oh, akhirnya ya. Terus kemudian ucapkan terima kasih, akhiri dengan ucapan terima kasih setelah selesai pembicara. Saya kira itu apa yang tadi disampaikan, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan hal yang demikian inilah yang perlu untuk kita lakukan, terutama kondisi yang seperti ini kita harus menggunakan alat media ya, sehingga bagaimana agar supaya kepribadian kita, kesopanan kita, etika kita tetap terjaga dengan baik, terutama kepada guru-guru kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang mungkin perlu tambahan atau pertanyaan bisa nanti saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.